Oke, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan topik sebelumnya yang kita sudah bahas terkait consumer choice atau bagaimana sih kecenderungan konsumen untuk memilih dua hal yang ada di hadapan dia. Kalau kemarin itu kan consumer choice dihadapkan, misalkan ya Nunu ada dua pilihan untuk pulang ke kampung atau tetap stay di kampus untuk mengikuti seminar. Nah, itu kan preferensi-preferensi itu tergantung dari mana yang lebih memberikan manfaat menurut yoga ini pulang ke rumah atau justru mengikuti seminar. Nah, ini kaitannya dengan seperti opportunity cost juga, biaya yang dia korbankan untuk memperoleh hal yang lebih baik menurut si dianya, menurut si yoga. Nah, itu dihadapkan oleh dua kurva. Pertama adalah budget line, yang kedua adalah indifferent curve. Mana sih yang memberikan tingkat utilitas atau kepuasan maksimal dari yang dia peroleh di antara dua pilihan. Ini adalah trade-off atau pilihan mana yang terbaik di antara dua pilihan tersebut. Nah, di sini kita akan ulas lebih jauh terkait constraint optimization. Bagaimana kita mengoptimalkan kepuasan dan manfaat yang kita peroleh dari beberapa pilihan dengan batasan-batasan yang ada. Apa itu batasannya? Yaitu budget line atau anggaran yang dia miliki. Nah, di dalam constraint optimization ini, andai kata ada dua barang yang tersedia. Konsumen ini memiliki preferensi untuk fungsi utilitasnya. Di sini adalah U kurung 2K X1, X2. Yang mana X1 dan X2 ini adalah sejumlah barang yang dia konsumsi. Contohnya tadi misalkan yoga ini lebih memilih untuk beli apel, buah apel, atau lebih memilih untuk beli makanan Padang. Nah, contohnya kayak gitu. X1-nya apel, X2-nya nasi Padang. The price of the good are P1 and P2. Harga dari buah apel disimbolkan dengan simbol P1 dan harga dari nasi Padang disimbolkan dengan P2. Kemudian, konsumen ini mempunyai fixed income atau pendapatan tetap, kita simbolkan dengan M kecil. Misalkan yoga ini punya punya uang 100.000. 100.000 dengan harga buah apel per kilonya katakanlah 45.000 ya. Apel kan lumayan mahal ya. 45.000 per kilo, kalau dia habiskan semua untuk beli apel, berarti dapat 2 kilo ya. 2 kilo masih sisa 10.000. 45.000 kali 2, 90.000 masih sisa 10.000. Sementara harga nasi Padang lengkap katakanlah 25.000. Nasi, rendang, kemudian sayurannya lengkap 25.000 per porsi. Nah, kalau dengan pendapatan atau uang yang dia punya sebesar 100.000 dibelikan semua untuk nasi Padang, si yoga ini akan memperoleh 4 porsi nasi Padang lengkap. Kemudian, he want to choose his consumption bundle X1 and X2 to maximize this utility. Si yoga ini pastinya akan memiliki kecenderungan memilih kombinasi yang paling maksimal untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang paling maksimal pula. Subject to the constraint that the total cost of the bundle does not exceed his income. Nah, batasan-batasan dari total harga ini dibatasi dengan apa? Dengan pendapatan si yoga tadi. Provided that the utility function is strictly increasing in X1 and X2. We know that he will want to use all his income. Nah, di sini bahwa fungsi utilitas ini dibatasi pula dengan kenaikan dari jumlah X1 dan X2-nya. Kita ketahui bahwa si yoga ini pasti menggunakan seluruh pendapatannya untuk mengkombinasikan tidak hanya beli apel saja, tapi juga beli nasi Padang. Berarti kalau tadi dihabiskan untuk beli apel aja kan dapat 2 kilo, sementara nasi Padang nggak dapat apa-apa. Tapi kalau sebaliknya mau dibeliin semua, 100.000 itu nasi Padang dapatnya 4 porsi, tanpa memperoleh apel. Nah, tapi kan si yoga nggak pengen seperti itu. Dia pengen kombinasi, dapat apel juga, dapat nasi Padang juga. Itu kan bisa dikombinasikan.
1 kilo, misalkan si Yoga pengen 1 kilogram apel 45.000, sisanya kan masih ada 55.000, itu bisa dibelikan sisanya 2 porsi nasi Padang dan masih ada sisa berarti Rp5.000. Nah, ini pertama, nanti ini saya akan jelaskan lewat ini ya. Mohon maaf, papan saya ini kan nggak ada di sini. Nanti saya coba jelaskan lewat gambar di sebelah sini. Pertama yang kita ketahui, yang fungsi persamaan yang kita ketahui di sini garis bawahi adalah fungsi dari consumer optimization. Nah, di dalam fungsi consumer optimization ini, kita ketahui bahwa fungsi maximum of utility, nggak muncul ya ini. Udah muncul. Maximum utility ini fungsinya adalah maksimum utility X1, X2, fungsi dari kurung buka X1, X2 terhadap P1 X1 plus P2 X2 sama dengan M. Yang mana M ini adalah fungsi dari simbol dari anggarannya, income-nya, fixed income yang dimiliki oleh Yoga. Berarti M-nya tadi sama dengan 100.000. M sama dengan 100.000. Sementara di sini P1 dan P2 ini adalah harga dari apel dan harga dari nasi Padangnya. Kemudian X1 dan X2 ini adalah jumlah atau unit dari dua barang itu tadi, yaitu si apel dan si nasi Padang. Nah, secara fungsinya di sini, the objective of function, kita tuliskan persamaan dari utilitas itu adalah sama dengan O kurung buka X1, X2. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa formula dari utilitas ini adalah O kurung buka X1, X2. The choice variable are X1 dan X2. Variabelnya ada dua barang tadi, nasi Padang dan apel, X1 dan X2. Kemudian dibatasi dengan constraint. Constraint-nya adalah income, fixed income M. Jadi kita kombinasikan memperoleh fungsinya sebagai P1 X1 plus P2 X2 sama dengan M. Ada yang mungkin menulisnya I besar income, ada yang menuliskan budget line, terserah, tapi kita harus satu persepsi, harus ngerti. Ketika ada soal, mungkin didefinisikan dulu, biar satu pemahaman. Kalau pakai rumus ini ya nggak masalah, saya langsung paham. Tapi ketika kalian memfungsikan atau mencari simbol yang lain, nggak apa-apa, tapi ditulis. Misalkan menggunakan I itu apa? Ternyata I itu income. Nah, itu didefinisikan di awal. Kemudian P itu apa? P1 itu apa? P2 itu apa? P1 price of apel, P2 itu price of nasi Padang. X1 dan X2-nya itu apa? X1-nya apel, X2-nya nasi Padang. There are 3 methods for solving this type of problem. Ada 3 cara untuk memecahkan permasalahan ini, untuk menentukan ya, soal yang mau ditanyakan juga ya kemarin. Nah, kita lanjut dulu. Ini yang perlu kalian catat dulu, bahwa fungsi U ini, utilitas seperti ini, kemudian dibatasi oleh budget constraint seperti ini. Yang pertama, metode pertama adalah dengan cara menggambarkan, draw a diagram, gambar grafik dari indifferent curve itu sendiri, dari fungsi utilitasnya sendiri. Provided the utility function is well behaved in pricing in X1 to X2. And X2 with strictly convex indifferent curve. The highest utility at the point P. Kemudian the budget constraint is tangent to a indifferent curve. Jadi langkah pertama untuk menentukan fungsi utilitasnya adalah dengan cara menggambarnya. Kita gambar kurva indifferent curve-nya yang menunjukkan ini adalah tingkat utilitas. Ingat, ada 4 asumsi dari indifferent curve. Masih ingat nggak pelajaran mikro 1?
Apa karakteristik dari indifferent curve? Coba silahkan disebutkan. Masih ingat nggak? Mikro 1. Garisnya tidak boleh bersinggungan. That's right. Pertama, garisnya tidak boleh bersinggungan. Juga ya ini tadi yang menjawab ya. Iya, Bu. Yang kedua, apa coba? Masa lupa? Baru semester lalu. Bu, izin menjawab. Ya, silahkan Franz. Bisa on cam. Bentuk Oke, silahkan Franz. bentuk kurva indifferent curve cembung ke titik origin atau ke titik nol. Gimana? Bentuk kurva indifferent curve? Bentuk kurva indifferent curve cembung pada titik origin atau titik nol. Kemudian kurva indifferent juga berslope negatif. Terus satu lagi apa? Indifferent curve tidak berpotongan. Udah, tadi disebutkan oleh Yoga. Satu lagi. Udah, Ada Bu, saya cuma tahu 3. Oke. Udah lumayan ya, dapat 3 poin nih. Berapa tadi? Nyebut 2 ya. Satu lagi, ada yang masih ingat? Ada 4 karakteristik dari indifferent curve. Satunya lagi apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nisa. Grafik tidak menyentuh sumbu, baik sumbu vertikal maupun sumbu horizontal. Oh, kurang tepat. Itu dari mana, Mbak Nisa? Ya, dilihat aja, Bu. Coba dilihat. Enggak, masih kurang tepat. Silakan siapa yang mau menambahkan? Kurang satu lagi. Farida, Bu. Oke, silakan Farida. Cembung ke titik origin atau titik nol, Bu. Udah, tadi udah disebutkan oleh si Franz. Kurang satu. Masa lupa. Satu lagi karakteristik dari indifferent curve. Tidak pernah mempunyai nilai kemiringan positif, Bu. Enggak. Ada loh indifferent curve yang positif, melengkung ke atas. Ada. Satu kasus tertentu. Apa coba? Dari berapa ini? 49 masa lupa semua. Satu karakteristik yang menjadi poin. Ini kan ada 3 nih, saya kasih clue nih. Ada 3 indifferent curve. Apa nih? Posisi yang paling atas itu menunjukkan apa? Tidak saling berpotongan. Oh, udah disebut. Kepuasan yang lebih tinggi. Tingkat kepuasan. Nah, siapa ini tadi yang menjawab? Salwa. Siapa? Salwa? Salwa. Oke, boleh di-on-cam kan Salwa? Ya, ada 4 ya, udah ketebak ini. Oke, yang terakhir adalah semakin tinggi tingkat utilitas, maka semakin tinggi kepuasan. Semakin tinggi indifferent curve itu memberikan tingkat kepuasan yang paling tinggi. Artinya si konsumen akan memilih indifferent curve yang paling tinggi dibandingkan yang bawah. Ya, perlu diingat ya bahwa ada 4 karakteristik indifferent curve. Yang pertama adalah dia cembung terhadap titik origin. Cembung terhadap titik origin. Yang kedua, tidak perpotongan, indifferent curve 1 dengan indifferent curve yang lain nggak mungkin berpotongan. Yang ketiga, dia berslope negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang terakhir, yang keempat, bahwa dengan asumsi bahwa konsumen itu no satisfaction, artinya apa ya, si konsumen ini kepuasannya itu nggak selalu selalu ada aja. Beli 1 kurang, beli 2 kurang. Artinya dengan adanya asumsi no satisfaction atau tidak adanya kepuasan yang tertutupi, kepuasan yang selalu kurang itu, makanya si konsumen memilih tingkat indifferent curve yang semakin tinggi. Bahwa indifferent curve yang paling tinggi itu menunjukkan tingkat kepuasan yang paling besar. Seperti itu. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ini adalah kita harus menggambarkan slope dari budget constraint atau budget line dan indifferent curve. Nah,
Untuk melihat kemiringannya ini seberapa, ini kan perlu ya, kita butuh slope, ngitung slope-nya. Kalau enggak nanti bentuknya terlalu elastis atau elastis atau inelastis, terlalu curam atau terlalu landai, itu kan ditentukan oleh kemiringannya. Nah, untuk menghitung kemiringannya, kita perlu ngitung dua-duanya, kemiringan baik si budget constraint dan kemiringan dari si indifferent curve. Yang pertama adalah untuk budget constraint, itu rumusnya min P1 per P2 atau min PX per PY. Ini rumusnya min PX per PY di sini ya. Min PX per PY, nanti ketemu budget lainnya, kemiringannya berapa. Tadi kan harga B1 katakanlah tadi apel. Harga apel itu 45.000 dibagi dengan nasi padang 25.000. Min 45.000 dibagi 25.000. Hampir 2 banding 1 katakanlah seperti itu. Di sininya 2, di sininya 45.000 dibanding 25. Ya benar ya. Gampangnya 50.000 dibanding 20.000. 25.000. 2 banding 1. Si apelnya dapat dengan 1 apel dia dapat 2 nasi padang. Nah, kayak gitu. Jangan kebalik. Min PX per PY bukan PY per PX. Yang kedua adalah hitung slope-nya. Slope dari indifferent curve. MRS sama dengan marginal rate of substitution. MRS ini marginal rate of substitution yang menunjukkan slope dari indifferent curve. Kemiringan dari indifferent curve itu berapa? Rumusnya sama dengan minus MU1 dibagi MU2 atau minus MUX dibagi MUY. Marginal utility dari apel dibagi dengan marginal utility dari nasi padang. Tandanya minus. Kenapa minus? Dia kan selalu ini prinsipnya selalu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi berslope-nya negatif, nggak mungkin positif. Kalau positif arahnya ke atas, kanan atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini dicatat dulu, kita harus ngitung slope-nya. Kemudian we can find the point P, kita dapat menentukan titik itu dengan cara, nah rumus ini P1 X1 plus P2 X2 sama dengan M ini dihitung dulu. Where the slope of budget constraint equal the slope of indifferent curve. Titik perpotongan indifferent curve dengan budget line itu rumusnya adalah P1 per P2 sama dengan MU1 per MU2. Jadi ini harus sama. P1 sama dengan P1 per P2 sama dengan MU1 per MU2. Karena kan ada tanda minus bisa dicoret. Sehingga diperoleh ini. P1 per P2 sama dengan MU1 per MU2. In general, this gives us two equations that we can solve to find X1 and X2. Secara umum, dengan hanya 2 persamaan ini, kita bisa nentuin poinnya si Yoga yang ditanyaan kemarin. Poinnya di mana Bu? Pertemuannya ini kan nggak gampang nentuin perpotongan budget line sama indifferent curve itu. Nah ini diturunkan dari 2 persamaan ini. Nah nanti kita exercise nih caranya. Contoh nih, kamu bisa kalian ditulis juga di kalian ya kertas kalian buku catatan. Kita langsung exercise nih. A consumer has utility function U kurung buka X1 X2. Seorang konsumen ini mempunyai fungsi utilitas dengan rumus U X1, X2 sama dengan X1 kali X2. The price of two goods, harga dari 2 barang itu untuk P1-nya adalah $3, untuk P2-nya adalah $2. Dan pendapatan dia, her income is M sama dengan $24. How much of is good X1 and X2 will she consume? Seberapa banyak sih yang kombinasi yang dapat dia peroleh untuk mengkonsumsi X1 dan X2? Nah, pertanyaannya simple, tapi jawabannya ada beberapa step. Ini dicatat dulu, coba kalian dicatat sebelum kita lanjut ke menghitungnya, cara menghitungnya. Dicatat atau di screenshot juga nggak apa-apa. Diketahui, kalau saya sukanya gini ya, nulis nanti kalau ada soal UTS ya, atau soal latihan, diketahui
fungsi dari U, F sama dengan U, kurung buka X1, X2 sama dengan X1 kali X2. Kemudian P1-nya 3, P2-nya 2, M-nya 24. Diketahuinya seperti ini dimasukkan semua. Lalu ditanya, apa sih yang ditanya dari soal ini? How much of each good X1 dan X2 yang akan dia konsumsi? Seberapa banyak sih barang X1 dan X2 yang akan dia konsum? Kombinasinya seberapa banyak? Nggak mungkin kan untuk dibeliin nasi padang semua atau apel semua seperti itu. Ini udah dicatat ya. Nah, the consumer problem ini tadi kita langsung di ini Pak ya. Saya tulis, ini dulu aja. The consumer problem tadi kan harganya 3 untuk barang X1, 2 untuk barang $2 untuk barang X2. Rumus dari budget constraint adalah PX1, P1X1 plus P2X2 sama dengan M. Maka bisa ditulis seperti ini. 3X1 plus 2X2 sama dengan 24. M-nya 24. Price of X1-nya $3. Price of X2-nya adalah $2. Ditulis seperti ini. Kemudian kita masukkan fungsi dari COP12. Nah, kalau kalian ingat, COP12 ini siapa sih? Dia adalah bukan ekonom. COP12 ini adalah orang ahli matematika. Dia menemukan fungsi produksi, ada KL, fungsi sederhana seperti itu. Fungsi utilitas dari X1, X2 sama dengan X1 kali X2 ini ditemukan oleh COP12, yang mana marginal utility-nya kita dapat tulis delta U per delta X1 sama dengan X2. Atau untuk marginal utility untuk barang 2, ini saya langsung tunjukkan saja. Kamera yang satu bisa dipindah. Kurang terlalu jelas ya, tapi nggak kelihatan. By the way, ada yang bisa ini nggak? Daripada saya jelasin yang benar. Skip. Ada yang tahu nggak? Kok ini bisa keluar X2-nya, ini belum keluar X1-nya? Paham nggak? Dari ini, persamaan ini, kita turunkan khusus untuk X1-nya. DU, turunan DU ini, kita turunkan terhadap X1-nya. Nah, dari sini ya. Kita tulis pertama 3X1 plus 2X2 sama dengan 24. Di mana slope of budget constraint equal with slope the indifferent curve. Ini kan rumus untuk indifferent curve. MU1 per MU2. Kemudian untuk slope budget constraint adalah P1 per P2. Yang awal mulanya ada minusnya di kedua sisi. Minus P1 per P2 sama dengan MU1 per MU2. Karena ada minusnya, kita coret minusnya jadi positif. Harga dari P1 adalah $3. Kemudian harga dari P2 adalah $2. Nah, karena rumus MU1 sama dengan X2, nah ini ya, MU1 itu sama dengan X2. Ditulis X2. MU2, marginal utility dari barang 2, sama dengan X1. Kita kalikan cross section, perkalian silang, diperoleh 3X1 sama dengan 2X2. Ini langkah yang pertama.
Selanjutnya disubstitusikan. Ini masih gampang. Dari 3x1 sama dengan 2x2, kita substitusikan di sini. Tiga x 3x1 plus 2x plus 2x2 sama dengan 24. Nah, kemudian ketemu yang persamaan kedua, itu kan 3x1 sama dengan 2x2. Persamaan 2. Atau kita tulis di sini, x1 sama dengan 2/3x2. Nah, ini persamaan ketiga. Nah, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 ke persamaan 3. Tiga x1 plus 2x2 sama dengan 24. Masukkan aja 3 dikali 2/3 x2 plus 2x2 sama dengan 24. Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Bu. Jadi kalau nggak kelihatan, aku fotoin di akhir ya. Terus kita coret 3, ketemulah 2x2 plus 2x2 sama dengan 24. Jadi berapa? Lanjutin? Lanjut, Bu. Iya, lanjutin kalian. Habis ini kalian ikut jawab. 4x2 sama dengan 24. Sama dengan 24. Sama dengan? X2 sama dengan X2 sama 6. dengan? Sama dengan 6. X1-nya diperoleh berapa? Kalau gini kan gampang. X1-nya balik lagi ke persamaan 3 tadi. X1 sama dengan 2/3 kali X2. 2/3 dikali 6. Coret ketemu 2. Dapat 4. Nah, ini paling gampang. Tapi nanti kalau ujian nggak segampang ini. Saya mau ingin kalian, ini metode paling gampang lah. Yang kedua adalah dengan cara Lagrange. Nah, metode Lagrange ini panjang sekali, tapi kalian wajib ngerti. Karena ini kan mikroekonomi 2 ya. Ya, mikroekonomi 2 seperti inilah. Nah, ini cara yang pertama ya. Cara metode pertama dengan dengan draw a diagram, dengan cara menggambar. Ini paling simpel metodenya. Ketemu 4,6. X1-nya 4, X2-nya 6. Titik potong antara indifferent curve dan budget line. Kalau digambar misalkan gini ya. Ini X1, ini X2, X1-nya ini 4, 2, 4, berarti sini X2-nya 6. 2, 4, 6, sini. Titik temunya di sini. Misalkan budget cost-nya di sini, indifferent cost-nya ada di sini. 4,6. Ada yang masih belum paham untuk metode pertama? Sebelum kita lanjut 2 metode lainnya? Saya, Bu. Soalnya tadi sinyalnya tersendat-sendat sinyalnya, Bu, suaranya. Dengan siapa? Rio, Bu. Oke, Rio, silakan.
Tadi saya belum paham yang itu, Bu. Yang pertama sih. Sinyalnya tersendat-sendat, terputus-putus. Belum paham yang pertama? Yang belum pahamnya mulai dari mana? Ini kan panjang nih. Dari gambar yang di sebelah ini, yang saya spotlight, yang kurang paham tahapnya yang sebelah mana? Rio? Halo? Rio? Iya, Bu. Dimulai dari persamaan tadi, Bu. Persamaan yang mana? Ngulang dari awal lagi ini. Soalnya tadi sinyalnya tersendat-sendat, Bu. Oke, nanti kamu putar lagi deh. Ini saya rekam kok. Sebenarnya saya rekam. Intinya yang pertama itu kan kita ada tentuin persamaan budget constraint-nya. Persamaan budget constraint ini kan P1X1 plus P2X2 sama dengan M. Maka ketemu persamaan dari budget constraint-nya seperti ini. Ini persamaan satu, Rio. Yang kedua, hitung perpotongan antara budget constraint sama indifferent curve dengan rumus P1 per P2 sama dengan MU1 per MU2. Nah, ini kan P1-nya 3, P2-nya 2, harga dari barang 1 itu $3, harga dari barang P2 itu $2. Nah, kemudian marginal utility untuk barang pertama, MU1 itu sama dengan X2. Dari sini. Ini udah pasti fix rumusnya yang ini ya. Turunan pertama untuk X1 dari ini loh, diturunkan. Derivasi pertama, kalian kan mempelajari matematika ekonomi kan, turunan pertama dari fungsi utilitas ini, U kurang buka X1, X2 sama dengan X1 kali X2. Kalau diturunkan terhadap X1 kan berarti hilang, X1-nya tinggal X2. Makanya ditulis MU1, turunan pertama terhadap X1 hasilnya X2, turunan pertama untuk MU2 diturunkan terhadap X2, maka X2-nya hilang, kecoret, jadi tinggal X1. Di sini paham? Sampai sini? Bingung, Rio? Sudah, paham. Yakin? Nanti aku kasih soal yang berbeda, kamu bingung. Yang pasti kalian harus paham dulu cara penurunan itu gimana? Derivasi ya, derivasi, integral itu harus hatam dulu. Kalau kalian nggak hatam, ya bingung. Ini itu diperoleh kok bisa ketemu MU1 sama dengan X2 itu dari fungsi ini siapa Rio? Fungsi dari utilitas X1 kali X2. Karena kita hanya nurunin turunan pertama untuk X1, kalau ditulis lengkap itu ini loh, biar orang bingung ya. MU1 itu derivasi dari U per DX1, biar nggak ujuk-ujuk. Kelihatan nggak, Rio, di layarmu? Kecil? Kelihatan apa nggak? Kecil sih, Bu. Ini? Kayak gini? Sudah mendingan, Bu. Nah, ini rumusnya DU per DX1. U-nya gimana fungsi U kan? X1 kali X2. Ini rumusnya. Dibagi dengan DX1. Ini karena diturunkan terhadap DX1 berarti kan hilang nih. X1 diturunkan terhadap X1 hilang. Tinggal X2. Maka ketemu X2. MU2 juga kayak gitu. MU2. DU per DX2. Dari rumus DX1 kali X2 per DX2. Nah, karena diturunkan untuk X2, X2-nya kecoret juga, tinggal X1. Paham nggak? Sejauh ini. Halo, Rio? Ya, Bu, halo, Bu. Sinyal saya tersendat-sendat, Bu. Ya, nanti kamu putar lagi lah, kasihan temenmu nanti. Lama ini nanti bisa berjam-jam. Nah, habis itu kalian cross section kan P1 per P2 sama dengan MU1
per MU2. Nanti ketemu nih. Ini perkalian silang. Langkah ketiga substitusikan. Nah, ketemu S1, S2-nya berapa. Ternyata X1 4 dan X2-nya 6. Itu baru langkah metode pertama. Yang kedua, use the constraint to substitute for one of the variable. Dengan cara mensubstitusikan untuk salah satu variabelnya. Ini tadi persamaannya 3x1 plus 2x2 sama dengan 24. From the constraint, ini kalian keluarin x2-nya. Dari persamaan. Ini yang metode kedua. 3x1 plus 2x2 sama dengan 24. Terus keluarin x2-nya. 2x2 sama dengan 24 minus 3x1. Ini beralih ya, 3x1-nya beralih ke sebelah kanan. Kita keluarin x2 sama dengan 24 bagi 2 berapa? 12. 11. Ini juga sama, dibagi 2. 3/2x1. By substituting this into objective function, we can write the problem. Kita substitusikan aja. 12 minus 12 minus 1 ini per 3x kuadrat. 3x1 plus 2. Ini disubstitusikan mana sih? Bentar. First order condition. Coba ya, kita substitusikan yang persamaan pertama tadi, 3x1 plus 2x2 tadi ya. Ini kita substitusikan 3x1 plus 2 kurung buka 12 min 3/2x1. Terus 3x1 plus 24 ya. 24 minus 6/2 x2 x1. Ini apa ya? Kok saya agak lag di sini. 12 x kuadrat. Saya bentar. Hasilnya sama nggak? 24 plus ini 6/2 kan 3 harusnya. 3 tambah 3, 6x1. Sama dengan 0. 6x1 sama dengan 24. X1 sama dengan 24 dibagi 6. 4. Sama kayak awal, Bu. Ya emang harus sama sampai awal. Metodenya cuma berbeda. Nah, ini ketemu. Dengan cara metode kedua. Ketemu X1-nya 4. Lalu kita masukkan aja tadi X2-nya di sini. X2 sama dengan 12 min 3/2x1. Sama dengan 12 min 3/2 kali 4. Coret 2. 12 minus 6. 3 kali 2. Sama dengan 6. Ini untuk X2-nya. Ini ketemu seperti ini. Untuk langkah yang kedua. So we have transfer into constraint optimization problem in one variable to first order condition. Ini di kondisi pertama itu harus sama dengan kan 0 supaya untuk memperoleh nilai X1 maupun X2-nya. Ini lebih simpel juga. Nah, ada yang metode lebih ribet. Dengan metode Lagrange multiplier ini apa ya namanya?
Kalian kalau harus lulus S2 kalian harus lulus Mikro 2 harus bisa menurunkan persamaan Lagrange-nya. Lagrange multiplier. Nah, kalau yang metode 1 dan 2 ini cukup simpel lah. Dengan cara metode substitusi ataupun eliminasi kalian bisa. Nah, kalau yang ini sedikit harus lebih pemahaman lebih. Ini kalian bisa screenshot nanti saya kirim. Kita lanjut yang Lagrange. Metode yang ketiga adalah dengan metode Lagrange. Kalian bisa sambil buka PPT ya, yang sudah saya share di situ. This method is important because it can be used for a wide range of constraint optimization problem. Nah, ini tuh lebih penting, lebih useful, bermanfaat banget ketika datanya itu ada banyak for a wide range dengan jangkauan yang lebih luas seperti itu. Nah, ini for a consumption problem, ini rumusnya tadi, rumus untuk budget constraint ya, P1 X1 tetap plus P2 X2 kali sama dengan M. Write down the Lagrangian function. Fungsi dari Lagrange, ini simbolnya seperti huruf L, tapi kayak huruf Latin gitu ya. L di sini, fungsi dari Lagrange itu kita ketambahan lambda di sini. X1, X2, lambda. Ini adalah satu variabel yang mana ini diinputkan di dalam fungsi Lagrange. Kalau tadi cuma ini aja, nggak ada lambdanya, fungsi utilitas adalah fungsi dari X1, X2, yang mana tadi PI X1 kali X2, namun karena ada Lagrange, fungsi Lagrange ini kita ketambahan. Menjadi minus lambda kali P1X1 plus P2X2 minus M. Ini M-nya dipindah ke sebelah sisi kiri. Kita ketambahan satu variabel aja, lambda. Dan tetap mengincludekan atau memasukkan fungsi dari budget constraint. Lambda is new variable which we introduced to help solve the problem. It's called a Lagrange multiplier. Lambda ini adalah variabel baru yang membantu kita untuk memecahkan, menentukan tadi perpotongan Indifferent curve dan budget constraint yang kita sebut sebagai multiplier Lagrange. Nah, first order condition ini yang perlu kalian pahami bahwa ini saya tuliskan aja. Kalian buka ini ya. Buka PPT-nya sendiri biar saya share screen-nya itu lewat video yang biar kelihatan lebih full. Sambil dibuka PPT-nya yang bagian itu. Semoga kelihatan ya di kalian ya.
Nah, pertama, kalian buka PPT-nya yang tadi, halaman 12, sambil lihat di share screen. Kita tulis bahwa fungsi dari kok tangan saya nggak muncul di KPK, bentar. Nah, ini lebih. Ini sih. Nggak mau ya. Gimana caranya share screen tapi kamera? Oh, nggak usah. Pertama kita tulis fungsi dari maksimal utilisasi. Yang pertama, burem ya. Maximal utilization, max O untuk X1, X2 sama dengan fungsinya adalah X1, X2. Yang mana di sini kita tulis tadi P1 X1 sama dengan plus P2 X2 sama dengan M. Ini yang pertama. Terus fungsi Lagrange kita tulis yang kedua. Fungsi Lagrange sama dengan lambda tadi yang L, huruf L, X1, X2, lambda sama dengan O X1, X2 minus lambda kurung buka P1 X1 plus P2 X2 minus M. First condition, kita belah dua aja nanti takutnya nggak cukup. First condition yang perlu kalian catat, kondisi syarat kondisi utama di mana turunan pertama dari fungsi Lagrange terhadap X1 itu harus sama dengan 0. Sama juga dengan turunan pertama untuk fungsi Lagrange terhadap X2 juga sama dengan 0. Kemudian turunan Lagrange untuk variabel lambda juga sama dengan 0. Nah, ini first condition yang harus kalian catat. Selanjutnya,
soal yang tadi diketahui U sama dengan X1, X2 sama dengan X1, X2. Nah, harga untuk barang P1 sama dengan 3, untuk barang P2 sama dengan 2, dan budget constraint-nya sama dengan 24 atau M. Ditanya, berapa sih kombinasi konsumsinya baik X1 dan X2? Ini kalian harus tulis secara lengkap. Selanjutnya adalah langkah pertama, jawab masukkan persamaan pertama tadi, maksimal untuk input 1 dan barang 1 dan barang 2, P1X1 plus P2X2 sama dengan M. Sambil dipandu, P1-nya berapa? Sambil dipandu kalian, P1-nya? 3, Bu. 3, Bu. Terus? P2. 3X1 plus 2X2 sama dengan 24. Ini persamaan pertama. Selanjutnya, persamaan kedua, fungsi dari Lagrange tadi. Yang mana rumusnya adalah Lagrange X1, X2. Lambda sama dengan utilitas dari X1, X2 dikurangin dengan lambda P1, X1 plus P2, X2 minus M. Kita masukkan X1, X2 minus lambda. Ini kan tadi persamaan 1 dimasukkan aja kembali. 3X1 plus 2X2 min 24. Oke, ini persamaan kedua. Yang ketiga, langkah ketiga, kelihatan nggak? Turunan pertama, kita turunkan. Yang first condition ini, kita turunin. Berarti, turunan pertama fungsi Lagrange terhadap X1. Kita turunin. Rumusnya jadi gimana? Fungsi Lagrange ini kan tadi ini ya. Kita tulis dulu biar kalian nggak bingung. Delta atau derivatif pertama fungsi Lagrange adalah X1, X2 minus lambda P1, X1 plus P2, X2 minus 24. Ini M-nya 24 tadi ya. Persamaan kedua masukin ke sini nanti. Minus M dulu, aku tulis M aja dulu. Terus baru diturunin terhadap X1. Oh, kita tulis lambda, rumus kedua ini masuk, P1X1, 3X1 plus 2X2 minus 24 terhadap di X1. Jadinya berapa? Coba tebak. Yang matematika ekonominya dapat A. X1-nya dicoret bisa nggak? Yang mana? Yang bawah sama yang di atas. Jadinya berapa?
ini, fungsi yang atas, diturunkan terhadap X1-nya. Jadi, sisi yang sebelah kiri ini kamu hitung dulu. X1 kali X2 diturunkan terhadap X1 hasilnya? Yang ini loh. X2. Hasilnya? Betul, X2. Terus, yang sisi sebelah kanannya, minus lambda 3X1 plus 2X2 minus 24 diturunkan terhadap X1-nya. Jadi 3 plus 2X2. 3 plus 2X2 masih salah. 2 ditambah 2X. 2X1. 2X1 masih salah. Jadi berapa? Kalau di sini lambdanya di luar, artinya ini itu bisa dicoret di turunannya. Tinggal aja berarti X2 minus yang ada X1-nya berapa? Kan cuman ini. Nah, X1-nya itu bisa hilang. Jadi hanya 3 lambda. Yang ini, karena kan nggak ada komponen X1-nya, itu hilang. Ya, kalian kalau nggak paham matematika ekonomi nggak bingung ya. Cuman kan penurunannya seperti itu. Kalau ada diturunkan terhadap X1, ya cari variabel yang ada X1-nya. Ternyata hanya 3X1 nih. Nah, dicoretkan penurunan pertama terhadap 3X1 jadi 3 kali lambda, 3 lambda. Nah, yang kanan 2X2 min 24 itu kan nggak ada X1-nya. Itu coret aja, delete. Nah, ini jadi berapa? Setelah X2 minus 3 lambda, terus kita kalau ganti ruas, jadinya berapa? 3 lambda sama dengan X2 bisa nggak? Ya, kita ganti ruas. 3 lambdanya sebelah kiri, atau dibalik nggak apa-apa. 3 lambda sama dengan X2. Ini baru 1. Terus first condition kan ada 3 ini tadi. Kamu turunin semuanya, 3-3-nya. Siapa mau coba? Lanjutin, turunin fungsi Lagrange itu terhadap X2 dan Lagrange terhadap lambda. Silakan, coba dulu. Sama dengan kayak gini. Saya kasih waktu 3 menit, coba. X1, X2 dikurangi lambda P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 dikurangi M per... Ini tadi bacanya apa, Bu? D lambda, delta. Oh ya, D lambda. Nulisnya D kecil, bisa delta kayak gitu. Apa simbol italik ya, simbol apa sih istilahnya? Oh ya, iya. Bacanya delta. Sama dengan delta X1, X2 dikurangi lambda kurung 3X1 tambah 2X2 dikurangi 24 dikurung tutup per delta lambda. Cara menurunkan lambdanya, karena ini tidak ada lambdanya jadi hilang, tinggal L-nya aja. Lalu karena ini mengandung lambdanya hilang, tinggal ininya saja, Bu. Masuk ke sini. Terus persamaan ketiga jadinya gimana? Apa, Bu? Persamaan ketiga. Tadi Oh, kan persamaan ketiga. Asmanan itu persamaan ketiga diperoleh dari berapa tadi Asmana? Lupa. X1 sama dengan 2 lambda. Nah, ini kamu persamaan keduanya jadi berapa? Dari ini ya, 3X1 plus 2X2 sama dengan 24. Oke, betul, Mbak. Terus mau lanjut? Udah mau selesai. Ya, Mbak, Wardatun. Oh iya, baru sampai eliminasi. Setelah ketemu semua 3 persamaan itu, lalu dieliminasi lambdanya.
3 lambda per 2 lambda sama dengan X2 per X1. Lambdanya boleh dicoret, lalu dikalikan silang 3 kali X1 sama dengan 3X1, 2 dikali X2 sama dengan 2X2. Itu dapat dari mana? 3 lambda per 2 lambda sama dengan X2 per X1 itu rumus apa? Rumus yang tadi, Bu, yang saya lupa. Oh, ini. P1, X1. Yang dari min P per P1 per P2 sama dengan min MU1 sama dengan MU2. Jadi negatifnya hilang, tinggal ini. Ya, kamu masukin di situ, jangan langsung tulis. Oh iya, tadi buru-buru. Di atasnya, agak ke atas. Pensil. Enggak, ini pulpen yang bisa dihapus. P1 per P2 sama dengan MU 1 per MU2. Sambil dijelasin, Mbak. Ngomong oh, aja. Iya. P1 per P2 sama dengan MU1 per MU2 sama dengan 3 lambda dibagi 2 Kenapa ada lambda. lambdanya? Apa, Bu? Kenapa ada lambdanya? Kan cuma P1 sama P2. Oh, kan Bu. M1-nya kan sama dengan X2, sedangkan M2-nya sama dengan X1. Di persamaan kan X1-nya sama dengan 2 lambda. Oke, kayak gini kan dijelasin dulu tuh. Setelah itu, lambdanya boleh dicoret. Tinggal 3 per 2 sama dengan X2 per X1. Lalu dikalikan silang, hasilnya 3X1 sama dengan 2X. Terus disederhanakan jadi? Lalu Kembali ke persamaan yang ini. Enggak, itu kamu sederhanain dulu. X1-nya ketemu berapa? Oh, iya. Jadi, X1 sama dengan 2 per 3 X2. Ya. Nah. Terus, mau lanjut apa dilempar? Lanjut, Bu, lanjut. Ya, wis. Nggak apa-apa. Nah, lalu kembali ke persamaan ini. 3X1 tambah 2X2 sama dengan 24. Persamaan X1-nya ini dimasukkan ke persamaan ini. Jadi 3 dikali 2 per 3 X2 ditambah 2X2 sama dengan 24. Coret. Itu kan 3X1 plus 2X2 sama dengan 24. Kenapa dikali? Oh iya benar-benar. Sorry, nggak kelihatan. 2 per 3 kali X2, benar. Oke, lanjut, Mbak. Terus 2X2 ditambah 2X2 sama dengan 24. 4X2 sama dengan 24. X2 sama dengan 6. X1-nya. Balik lagi. Tinggal persamaan ini tadi aja. Sama dengan 2 per 3 dikali 6. Sama dengan 4. Ya, good. Bisa. Oke, siapa yang mau jelasin lagi ini? Nggak apa-apa.
Ini kan jadi ngerti prosesnya ya. Si Nisa ternyata udah paham dari persamaan Lagrange itu langkah-langkahnya. Oke, siapa yang mau coba jelasin juga? Nggak apa-apa. Kita coba kalian itu sejauh mana pemahamannya. Siapa mau coba? Ada yang berani mencoba? Oke, tadi kan baru ketemu persamaan yang katakanlah ini A ya, saya kasih simbol A. Terus yang kedua adalah menurunkan delta Lagrange terhadap delta X2. Atau kita masukkan lagi fungsi Lagrange tadi. Berapa sih tadi? Delta X1, X2 minus lambda 3X1 plus 2X2 minus 24 per lambda X2. Ini hilang, jadinya coret, tinggal X1. Terus yang sisi sebelah kanan juga hilang, yang mengandung X2 hanya ini aja. Berarti minus 2 lambda. Ini persamaan B. Yang persamaan C, turunan Lagrange terhadap lambda. Lambda. Masukin lagi. Ini ya, kalau nurunin kayak gini tuh ditulis runtut supaya kalian juga paham. Jangan langsung ambil jalan pintas. Biar kayak gini tuh ada poinnya. Kalau kalian ujuk-ujuk ketemu hasilnya, apa ya itu hasil kerjaan kalian, apa nyontek. Lambda, diturunkan terhadap lambda. Jadinya yang sebelah kiri ini hilang, kecoret. Nanti sih tinggal sebelah kanan. Tinggal, ini juga lambdanya hilang. Tinggal minus 3X1 plus 2X2 minus 24. Atau bisa ditulis minus 3X1 minus 2X2 plus 24. Pindah ruas, 24-nya ininya, apa yang min 3 ini kita pindah ruas sebelah kiri menjadi 3X1 plus 2X2 sama dengan 24. Ini persamaan yang C. Lalu langkah keempat adalah mengeliminasinya dari dua persamaan tadi. Dengan metodenya si Nisa boleh, dengan metode eliminasi seperti ini boleh. Ini seperti ini ya, bisa kalian screenshot. Nanti saya fotokan yang lebih jelas satu halamanku. Langkah keempat adalah eliminasi. Eliminasi lambda dari persamaan dari dua persamaan tadi. Tadi kan ketemu nih, yang persamaan A tadi, X2 sama dengan 3 lambda, X1 sama dengan 2 lambda. Kita keluarkan, atau bisa ditulis juga, lambda sama dengan 1/3 X2. Ini bisa juga tulis lambda sama dengan setengah dari X1. Kita eliminasikan dengan cara ini, menyamakan ya. Lambda sama dengan
Ini sama ini kan sama. Masukkan aja 1/3x2 sama dengan 1/2 x1. Terus kita kalikan cross section, silang, ini pindah sini, 2x2 sama dengan 3x1. Atau kita gampangnya x1 sama dengan 2/3x2. Ini persamaan ke-4. Kita substitusikan yang terakhir. 5 dari x1 ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi kan 3x1 plus 2x2 sama dengan 24. Persamaan yang budget constraint ya. Kemudian 3 kita masukkan rumus persamaan 4 ini 2/3 kali x2 plus 2x2. Ini dapat berapa? Ini dapat berapa hasilnya? 2x2 plus 2x2 sama dengan 24. Kita coret ya, jadi 2x2 betul. Ditambah 2x2 sama dengan 24. Terus? Kemudian 4x2 sama dengan 24. X2 sama dengan 24 dibagi 4. Ketemu? X2 sama dengan 6. Satunya? Rumusnya gimana? X1, mencari X1 dengan persamaan yang di atasnya yaitu 2/3 X2. Dimasukkan nilai X2 2/3 dikali 6. Hasilnya? Hasilnya 4. Jadi jumlah yang dikonsumsi oleh si Yoga tadi, apel sebanyak 4 buah, dan nasi padang sebanyak 6 porsi. Oke, gitu. Paham nggak? Jadi kalau dibikin grafik, ini nanti hitung sendiri ya. Misalkan 100.000 dibagi, anggarannya berapa? Anggarannya tadi berapa sih? 24. Kalau 24, ini untuk barang apa? 1, ini barang 2, apel. Ini untuk nasi padang. Hasilnya berapa? Kalau dihabiskan semua untuk beli nasi padang dengan anggaran tadi 24 dibagi dengan harga nasi padangnya adalah $2. Jadinya berapa di sini? Berapa juga? Atau yang lain? Tadi kan M-nya 24. Terus harga untuk apel atau P1 adalah $3. Harga untuk P2 nasi padang adalah $2. Kalau anggaran 24 dihabisin semua untuk P1, apel ini habisnya berapa? 8. 12. 12 apa 8? 12. 12 diperoleh dari 4 dibagi 2. 2. M dibagi dengan P1. 24 dibagi 3. Hasilnya adalah 8. 8, benar 8. P1-nya kan apa? Dengan harga $3. Berarti di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Katakanlah di sini. Kalau yang satunya kita kasih titik A. Kalau $24 dihabisin untuk beli nasi padang dengan harga $2, di sini berapa dapatnya? Y-nya. 12. 3, katakanlah di sini ya, 12 biji. Ini garis budget lainnya B.
meleset dikit ya, di sinilah. Nah, terus ini poinnya berapa? 6, X2-nya itu 6 porsi, X1-nya, indifferent curve-nya adalah 4. Berarti kan setengahnya sini, katakanlah 4, sini juga setengahnya, 6. Ini 6, ini 4. Ini ya. Nah, di sinilah indifferent curve-nya. Kamu di titik, katakanlah C. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya ingin bertanya. Suara saya sudah masuk belum? Tapi kecil banget. Ini siapa Mbak Diana? Ya bentar Bu. Ini sudah jelas belum? Jelas tapi kecil. Silakan aja dicoba. Itu yang tadi itu yang pakai metode 2 itu loh Bu. Yang hitungannya yang 3x1 plus 24 min 6 per 2x1 sama dengan 0. Kan tadi Ibu bilang hasilnya itu 24 plus 6x1 sama dengan 0. Terus 6x1 sama dengan 24. Mbak. Kamu dirimu pakai mikrofon, pakai headset? Enggak. Pelan banget ya Bu? Pelan banget ya. Langsung ke intinya apa ya? Ada headset enggak dirimu? Enggak ada. Itu pakai chat aja ya Bu? Iya, nggak apa-apa. Nggak kecil. Oke, ada lagi? Sambil nunggu Diana nulis.